Oh. Kalau Lisa yang kemarin tuh yang kurang sepakatnya kayak gitu kan. Ini nih kita nih langsung ke Tuhan nih, tapi ini melalui pelantara-pelantaranya. Kok Tuhan ada pelantara gitu. Nah terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Don Ditan dan Ngaji Cerdas ya. Ngaji Cerdasnya nggak mau ketinggalan disebutin katanya. Ya, alhamdulillah ini udah ngulang. Tadi udah mulai, kita udah ngulang ke 20 kalinya. Alhamdulillah sekarang depan saya ada seorang mualaf yang lagi viral nih. Lisa betul ya namanya? Iya, Lisa. WR. Lisa WR. WR itu maksud tulisannya gimana? WR atau? W sama R aja. Sebenarnya itu kan Lisa Winner gitu, tapi Lisa singkat jadi WR kayaknya seolah kayak mau jadi pemenang banget sih gitu. Makanya jadi Lisa WR. Emang ikut lomba apa? Kebetulan memang Lisa tuh sempat ini ya bikin apa namanya brand sendiri hijab kemarin. Jadi tuh Lisa WR, iya. Oke. Jadi WR-nya tuh buat brand. Jadi hijabnya nanti merek WR gitu. Iya, Lisa WR gitu. Boleh dipesan. Mana keranjang kuning? Keranjang kuning. Keranjang kuning apa keranjang hijau? Alhamdulillah nih. Lisa kapan datang Jakarta? Tanggal 24 kemarin. 24. Dari Pontianak? Sebenarnya Lisa sempat ke Bandung dulu, udah ke Bandung. Nah terus karena ada event juga kita di Bogor, jadi tanggal 24 itu kita ke Bogor. Nah terus setelah itu tanggal 25-nya baru, Masya Allah ini bisa saya katakan safari dakwah. Safari dakwah, Masya Allah. Ya. Gitu. Nah ceritanya ini kan Lisa ini kan syahadatnya tahun berapa? 2022. Berarti baru 2 tahunan ini ya. Tertulis di pemberkasan secara hukum itu di tahun 2022. Bulan 7. Bersyahadatnya di mana waktu itu? Di Masjid Mujahidin. Di mana kota? Di kota Pontianak. Pontianak. Tuh, cari sendiri tuh kok. Cari sendiri? Mandiri banget kemarin ya. Maksudnya cari tempat untuk bersyahadat sendiri? Iya betul, cari sendiri. Oke. Padahal ada YPM loh di Pontianak. Kan belum tahu kok. Belum tahu ya. Justru setelah Lisa sudah mendapatkan itu, belajar dan live lain sebagainya baru tahu. Baru kenal. Oke. Nah, 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Buddha. Iya. Kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha begini? Iya. Kok nggak nampak ya? Iya. Dari Buddha. Saya bilang Dayak juga mereka nggak percaya juga. Maunya mereka apa? Kayak gitu ya. Kayaknya sih Melayu ya harusnya. Harusnya gitu ya kok. Ya memang saya terlahir dari suku Dayak dan agama kemarin yang saya percayai adalah Buddha. Terus kita pas mencari Tuhan dari keyakinan satu keyakinan yang satu dan kedua kita ketemu dengan Islam. Masya Allah. Berapa kali pindah agama kalau gitu? Berarti saya 3. Ini yang ketiga? Iya, ini yang ketiga. Sebelum Buddha? Terus kita sempat mempelajari untuk Kristenan juga. Sempat di Kristen. Katolik, iya. Ikut pelayanan dan lain sebagainya seperti itu. Dari mulai umur berapa tuh yang di Kristen? Lisa sebenarnya pas mencari Tuhan itu dari tahun 2018. Jadi dari situ pindah ke keyakinan dari tadi Buddha, pindah seperti itu. Lo nggak sebelum Islam Buddha, sebelum Buddha Kristen? Iya, kita sempat di Kristen. Di Kristen berapa tahun? Nah itu tadi. Sambil mencari Tuhan itu tadi kita sambil juga Lisa kurang ingat ya pastinya berarti dari tahun 2018 pokoknya gitu. Berarti 2 tahun kayaknya ya. 2 tahunan. Kristennya apa? Kristen Protestan? Katolik. Di Katolik. Iya. Oke. Sempat melayani juga? Sempat ikut. Jadi apa?
ya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oh, Kalau kegiatan. misalnya, ya, Nyediain anggur, nyediain ya, betul. hosti gitu. Oh enggak gitu Oh, juga. enggak gitu. Jadi kayak ikut kegiatan-kegiatan seperti ya kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Lisa di keluarga juga sama? Ada yang Katolik gitu? Atau campur? Campuran masih kita. Oh. Kalau keluarga besar tuh masih campuran kok. Oh gitu. Makanya Lisa tuh waktu itu kan ditanyain, Lisa masih bilang nonis gitu. Jadi nggak langsung spontan bilang yang Katolik dan lain sebagainya. Karena tuh ya masih menjaga perasaan saudara-saudara yang lain juga. Oke. Nah, sebelum di Katolik itu agama apa? Dari kecil ikut apa? Dari kecil. Nah, itu saya bisa dikatakan, aduh, nggak ada agama ya. Oh, nggak ada. Iya. Oh, jadi perjalanannya dari Katolik, terus kemudian ke Buddha, terus baru Islam. Iya. Dari Katolik ke Buddha itu kenapa? Dari Katolik ke Buddha, ya itu tadi. Lisa tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Lisa sendiri tuh, kok gini sih, kok gini sih, kok Tuhannya gini sih gitu. Jadi sering berperang dengan pikiran sendiri, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipelajari kayak gitu. Yang Trinitas. Iya betul. Oke, jadi akhirnya waktu itu meninggalkan Trinitasnya. Seperti itu. Nggak dijamah Roh Kudus kali. Biasanya kan begitu ya. Nah, terus ketika di Buddha memahami konsep ketuhanannya Buddha. Justru karena memahami mungkin ya. Justru karena memahami ini kayak nggak masuk nih, kayak gitu nih. Nggak masuk nih perhitungannya. Masa Tuhan gini sih gitu. Masa Tuhan gininya kenapa di Buddha? Ya karena Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu makan. Loh, di Buddha emang Tuhannya makan? Iya, dia butuh makan dong. Yang mana Tuhannya? Nah, Tuhannya banyak tuh kayaknya. Enggak, setahu saya mah Buddha mereka memang tidak terlalu menonjolkan konsep ketuhanannya. Tapi setahu saya di dalam Buddha, Tuhan itu tidak diciptakan, tidak diperanakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Jadi mereka juga percaya Tuhan yang hampir sama dengan Tuhan di dalam Islam. Cuman memang yang mereka tonjolkan untuk umatnya itu memang banyak kan dharma gitu lah ya. Kalau Lisa yang kemarin tuh yang kurang sepakatnya kayak gitu kan, ini nih kita nih langsung ke Tuhan nih, tapi ini melalui pelantara-pelantaranya. Kok Tuhan ada pelantara gitu. Nah terus ada yang ibaratnya tuh mohon maaf ya, yang kita berikan apa namanya? Apa? Sajian makanan dan lain sebagainya. Ini Buddha atau Konghucu nih? Konghucu. Oh, beda. Konghucu sama Buddha beda. Iya. Cuma kalau tertulis secara KTP itu kan di Buddha, karena Konghucu itu masih belum diakui. Harusnya Buddha. Belum. Tahun berapa? Belum diakuin. Tahun berapa? Konghucu itu kan diakui sekarang, itu baru berapa tahun nih? Iya, memang belum lama. Iya. Waktu itu belum diakuin. Belum diakuin masih. Oh, tertulisnya gitu. Buddha. Iya, jadi tapi sebenarnya makanya kalau misalnya kenapa saya selalu bilang Buddha? Kenapa? Karena tertulisnya Buddha. Kalau saya bilang Konghucu, KTP-nya mana? Kalau saya bilang masih ini kan ada tuh masih tertulis kayak gitu. Iya. Oh, berarti sebenarnya yang dipraktekkan adalah Konghucu. Konghucu. Kok bisa ikut Konghucu? Ya memang. Emang dari keluarga Chinese? Kok bisa ngikut Konghucu? Karena menikah itu tadi. Oh, karena menikah. Oh, dapat suami yang Konghucu. Iya, betul. Oke. Sudah ada anak? 4. Wih, Masya Allah. Di mana anaknya sekarang? Di Pontianak? Pondok pesantren. Oh, di pondok pesantren? Iya. 4-4-nya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Laki, perempuan? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oh, oke. Alhamdulillah. Itu mereka masuk pondok pesantren setelah Lisa masuk Islam atau gimana? Iya, setelah. Setelah masuk Islam, karena kita belajarnya sama-sama kan. Gitu. Sekarang sama suami masih atau gimana? Kalau di dalam Islam kan tidak dibolehkan itu. Tidak dibolehkan. Iya, sudah sama batal juga kita hukumnya. sudah. Iya, sama juga kita berzina kan. Jadi sudah pisah. Alhamdulillah sudah. Oke. Kok alhamdulillah ya? Kok alhamdulillah sudah pisah kok. Iya, jadi nggak buat maksiat terus gitu teman-teman. Iya, nggak buat zina. Ya boleh aja ngomong alhamdulillah karena kan jadi tidak melakukan dosa terus. Iya, tidak fasik gitu maksudnya. Betul. Nah, sekarang yang sebenarnya intinya adalah kita pengen dengar perjalanan Lisa dari agama sebelumnya mendapatkan hidayah dalam Islam. Kan itu yang sebenarnya kita pengen dengar nih dari tadi sebenarnya kan. Oke. Kelamaan ya intronya ya. Gimana perjalanannya? Kok bisa nemu Islam tuh gimana?
Nah itu tadi pas kita lagi ada kegiatan waktu itu di salah satu tempat ya, saya tidak mengatakan gereja karena masih banyak teman-teman yang salah paham. Dikatakan oh ke gereja, mana ada gereja yang sampai muat 2.800 orang. Ya itu sebenarnya harus ini lagi ya teman-teman. Kalian sudah tahu gereja nggak ada orangnya segitu, kenapa? Berarti kan ada apa-apa nih gitu. Maksudnya tuh masjid aja bisa kok ada yang orang segitu gitu kan. Nah, itu sebenarnya harusnya kalian pikir lagi dan pertanyakan lagi itu teman-teman. Jadi di situ waktu itu Lisa duduknya paling depan posisi. Di gedung? Iya. Bukan gereja? Bukan. Di Pontianak? Di Pontianak. Acara apa tuh? Jadi posisinya Lisa lagi duduk yang paling depan waktu itu. Nah terus kita lagi berdoa tuh kok. Koko tahu, mohon maaf ya teman-teman yang nonis ya. Koko tahu doa bahasa roh? Tahu. Nah. Saya kan dulu GBI. Nah itu dia. Jadi kita lagi berdoa bahasa roh teman-teman. Cuma di situ Lisa melihat patung itu, masa sih ini Tuhan, gitu kan? Saya tatap dalam-dalam itu patung, masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia, gitu kan? Masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Masa pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Terus Lisa bilang gini, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka bimbing saya menjamahmu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya Tuhan. Tunggu sebentar. Waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik? Iya, masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu? Iya, masih. Belum Konghucu berarti? Iya, udah. Kan kita dari Konghucu berarti pindah ke situ. Pelajari itu. Loh. Jadi saya kan sama pasangan itu sama-sama Konghucu ya. Nah terus kita pas mencari Tuhan tuh, sama-sama lagi mencari Tuhan tuh. Karena mohon maaf nih, Konghucu itu kan sebenarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan. Terus? Nah, jadi terus kita sama-sama mencari Tuhan dan sampailah di sini gitu. Nah, dia juga ikut sebenarnya untuk di situ keyakinan itu. Nah, setelah itu saya mendapatkan ya saya katakan itu hidayah dari Allah. Saat itu saya berdoa di situ, saya tersungkur selama 30 menit ya di situ. Dan saat itu tuh saya mulai memutuskan untuk mencari tahu tentang Islam, memperdalami Islam sebenarnya. Nah, dan karena saya memilih Islam, pasangan ini tidak mau. Nggak terima Islam. Iya, nggak terima. Oh, jadi sama pasangan, sama suami yang masih beragama Konghucu, waktu itu sama-sama mencari kebenaran lagi gitu. Iya, mencari kebenaran. Terus ikut acara gereja gitu. Kita ikut kegiatan semua. Iya, ikut acara gereja lagi. Betul. Oh, itu yang diikuti acara gerejanya Katolik atau Protestan? Katolik. Kalau tadi bicara bahasa roh bukan Katolik. Kalau bahasa roh itu karismatik biasanya. Dia Katolik di situ. Katolik? Iya. Katolik kok ada bahasa rohnya? Nah, itu dia. Terus. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita kan. Jadi pokoknya itu Lisa tuh berperang dengan pemikiran sendiri. Lihat kegiatan-kegiatan, kalau untuk kemanusiaannya sama aja kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari ikut acara itu, terus perjalanan ke Islamnya gimana? Perjalanan ke Islamnya, nah dari untuk ke Islam ini tadi, waktu itu kan kita ada pandemi ya di tahun 2020. Oh iya, Corona ya. Corona apa COVID ya? Ya, itulah terus? Dia ya. Nah, jadi di situ Lisa tuh kan karena suka baca ya, kok ya. Tapi waktu itu bacanya buku-buku motivasi nih, kayak gitu. Terus? Nah, jadi buku di lemari Lisa tuh udah Lisa baca semua. Tapi karena pandemi itu kan membosankan banget kita di dalam rumah ya. Lisa pikir gini, ada nggak sih masih buku yang bisa dibaca gitu kan? Cari-cari, bongkar-bongkar lemari, ada tuh satu buku yang belum dibaca. Buku apa? Dan itu udah usang, fisiknya juga nggak utuh. Di rumah? Di rumahnya ya, di Lisa? Rumah Lisa. Terus? Jadi Lisa ambil, dan itu Al-Qur'annya babysitter Lisa. Oh, Qur'annya babysitter. Betul. Terus Lisa baca? Baca. Ada terjemahannya. Oke, terus? Nah, di situ baca tuh. Dari juz 1 sampai ke juz 5. Kan nggak paham tuh. Kayaknya tuh, ini bahasa Al-Qur'an kok tinggi banget ya, gitu. Terjemahan tuh padahal ya? Terjemahan padahal. Terus? Nggak sampai otak tuh mikirnya gitu. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Apa ini pemahamannya? Kayak gitu kan. Terus Lisa sempat jatuh sakit juga sampai diinfus 3 botol karena terlalu berpikir mungkin ya. Terlalu berpikir. Terus, tapi saya masih penasaran nih. Ini benar gak sih? Kayak gitu. Terus?
saat Lisa baca itu tuh otak ini kayak nggak nerima, nggak sampai, tapi hati tuh merasa nikmat. Oh, terus berapa lama tuh? Dalam waktu berapa lama? Belajarnya, maksudnya bacanya. Nggak membacanya. Itu Lisa dalam satu hari itu paling tidur 3 jam lah, 2 jam atau 3 jam. Pokoknya benar-benar belajar benar gitu. Mungkin itu juga karena terlalu keras, karena penasaran ini tadi. Penasaran itu tadi. Jadi, terus kita baca-baca, kalau Lisa udah capek nih baca Al-Qur'annya, Lisa cari di setiap ayat itu, cari di Google, cari di di sosial media lah ya, cari di YouTube dan lain sebagainya. Sampai Lisa tuh ketemu video-videonya Ustadz Hanan Ataki dan juga Adi Hidayat. Nah itu Masya Allah itu keren banget menurut Lisa. Oh begini maksudnya. Dan Lisa juga mempelajari itu dari kita yang terkenal itu 25 Nabi ya. Nah Lisa runut tuh dari 25 Nabi itu, dari penciptaan Nabi Adam sampailah ke baginda Rasulullah SAW. Nah di situ kalau di sini berarti yang lebih hebat harusnya penciptaan Adam dong. Adam alaihissalam. Karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Betul. Nah itu dia. Terus? Nah terus, ini nih menarik nih gitu. Nah terus Lisa terus belajar sampai di juz 9. Nah sampai di juz 9 itu mulai nih tergerak nih. Yang tadinya jahiliyah banget ya kan. Yang tadinya tuh mohon maaf nih terbuka banget. Nah terus mulai mencoba untuk menutup diri. Maksudnya tuh dari pakaiannya kayak gitu. Itu udah mulai dibilang gila tuh. Oh gitu. Lah belum masuk Islam tapi sudah mulai nutup diri. Iya. Karena Lisa kan membaca di terjemahannya kan. Nah, di situ Lisa baca di terjemahannya itu tuh memang kita semuanya harusnya begitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi tuh mulai tuh berpakaian yang mulai tertutup. Itu udah mulai dibilangin gila. Sama pasangan. Oh, sama suami waktu itu mantan. Terus? Ya, kamu nih semakin belajar bukannya semakin pintar, kok semakin gila gitu. Terus? Jadi semakin gila, semakin bodoh. Memang apa yang kamu pelajari gitu? Saya diam aja lah. Dia tahu Lisa belajar baca Quran. Baca Al-Quran ya dia tahu. Karena dia tahu saya suka baca. Oke. Terus? Akhirnya selesai membaca Qurannya. Selesai. Terus ngulang lagi gitu. Oh, berapa kali? Sampai 3 berapa kali? Masya Allah. Itu baca terjemahan 3 kali selesai. Masya Allah. Karena terus? Itu dia tadi Lisa baca Al-Quran itu semakin dibaca kok semakin nikmat. Buku-buku yang Lisa baca itu kalau yang tebel-tebelnya segini itu bisa habis itu kurang dari 1 minggu udah habis Lisa baca. Saking ininya kan nggak ada kegiatan lain gitu kan. Nah terus baca-baca tapi kok yang ini beda. Coba deh kita baca buku yang biasa. Baca 1 kali, asik. Selesai. Baca yang kedua mungkin masih ada terasa asik. Baca yang ketiga udah bosan. Tapi kalau Al-Quran itu semakin kita baca semakin nikmat. Itu yang Lisa walaupun diulang ya. Walaupun diulang, semakin sering diulang malah justru semakin nikmat. Masya Allah. Ya. Ada ayat-ayat tertentu nggak yang menyentuh hati dan pemikirannya Lisa? Lisa tuh dapat di Al-Fatihah aja itu udah Masya Allah. Oh, gitu. Baru di Al-Fatihah tuh ya? Iya, baca di Al-Fatihah aja itu Masya Allah. Loh, kemana aja sih aku kemarin gitu. Allah sudah katakan begini loh, mintalah kepada Allah kan. Terus Allah tuh sudah mengatakan jalan yang lurus tuh hanya kepada Allah gitu. Nah, jadi tuh menurut Lisa, Al-Fatihah aja itu kalau kita paham maknanya, kita dalami benar-benar, itu Masya Allah luar biasa sekali, dahsyat sekali itu. Iya. Baru di Al-Fatihah tuh ya? Baru terus, di Al-Fatihah. Dan setelah Lisa membaca itu, berapa lama yang Lisa butuhkan sampai Lisa bersahadat? Sampai di tahun 2022, dari tahun 2020. Oh, berarti 2 tahun? Iya. Kenapa nunggu begitu lama? Kan Lisa nggak tahu, Bu. Nggak tahu gimana? Nggak tahu cara masuk Islam? Kan? Iya. Maksudnya nggak tahu cara masuk Islam? Iya, karena kan belajar otodidak kan. Iya. Jadi tuh nggak ada gurunya gitu. Nah, sampai mereka bilang, Lisa tuh udah mulai, ini nih, mungkin karena teman-teman juga, Lisa kan punya marketing itu banyak ya. Nah, mereka tanya nih, kamu nih Rini, ada guru nggak belajar Islam? Kamu sekarang udah belajar Islam? Iya nih Kak, gitu kan. Kamu ada gurunya nggak? Guru? Memang berguru. Gitu kan. Iya kakak ada komunitas nih, salawatan gitu kan. Salawatan burda. Terus kakak ada ini nih. Lisa mau ikut? Oh boleh gitu kan. Jadi yaudah Lisa ikut tuh. Itu marketing Lisa tuh. Lisa ikut.
loh kok nikmat gitu ya. Salawatan-salawatan kayak gitu. Nah itu Lisa sampai aduh bercucuran air mata gitu kan. Ih kok nikmat banget ya. Berarti pada waktu itu setelah Lisa mengikuti kegiatan itu, Lisa sudah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW? Iya, karena di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan semua. Iya, tapi kalau di Quran kan mungkin belum menceritakan kehidupan. Iya, Lisa udah baca bukunya juga. Sirah Nabawiyah sudah baca? Betul. Masya Allah. Terus? Jadi dari Al-Quran itu kan karena tadi tuh, ini nggak paham nih. Jadi tuh kayak nyambung ke buku satu gitu loh. Oh, berarti aku butuh buku ini nih, gitu. Terus Lisa cari tuh bukunya gitu. Nah, itu kan kalau di Shopee butuh waktu untuk pemesanan, masih bisa lah Lisa nunggu gitu kan. Tapi kalau yang tadi benar-benar kehabisan buku mau ke Gramedia itu kan protokolnya kita mau ke mall tuh ini nggak boleh banget. Dan Lisa tuh malas ikut-ikutin kayak gitu, bukan orang yang taat peraturan juga. Maaf ya. Terus nah kayak gitu. Nah terus tuh ya udah Lisa pesan di Shopee. Jadi buku-buku yang memang Lisa butuhkan, oh ini kesini nih, ini kesini nih. Sampai Lisa baca juga Latahzan itu menurut Lisa Masya Allah keren banget itu di Latahzan itu. Terus? Kayak gitu. Nah terus di situ udah Lisa ikut kakak aja di sini gitu. Nah ikutlah kita nih kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh. Oh Masya Allah. Terus dari satu ini dikenalkan lagi ke satu, dikenalkan ke satu, dikenalkan ke satu. Sampailah Lisa tuh juga, oh kayaknya seru nih kalau misalnya punya komunitas sendiri gitu kan. Kita ada sedekah, bukan sedekah, puasa sunnah, gerakan puasa sunnah itu yang setiap hari Kamis. Nah, berbagi puasa sunnah. Nah, jadi di situ Lisa ikut tuh setiap hari Kamis berbagi. Terus ada juga, jadi sesekali Lisa bawa anak-anak Lisa ke situ. Nah, itu loh yang bikin anak-anak Lisa tuh, iya mami, Cece mau dong kayak gini, Cece mau dong pakai hijab, Cece mau dong pakai pakai niqab gitu. Oh, jadi mulai tertarik gitu ya? Iya. Yang paling besar anak umur berapa sana? 14. Oh, udah 14. Yang paling kecil? Paling kecil 8 tahun. 8 tahun. Nah, terus akhirnya gimana? Pada waktu sebelum memutuskan masuk Islam, ngasih tahu suami nggak? Enggak lah. Kena marah terus. Oh, kena marah terus. Tetap akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan suami? Iya, tanpa. Jadi tuh, itu juga, ini cerita ya di sini ya? Emang dari tadi apa? dari cerita. Iya, soalnya kita lompat-lompat kan ceritanya kan. Nggak apa-apa, saya justru lagi mencoba merunutkan. Tadi sudah baca Quran, sudah belajar, sudah baca buku segala macam. Dalam waktu 2 tahun kan baru bersyahadat. Iya. Nah, maksud saya ini perjalanan ke bersyahadatnya ini. Diusir dulu dari rumah. Oleh suami? Diusir dari rumah karena ketahuan sholat. Oh, sudah mempraktekkan sholat? Sudah. Oke. Jadi tuh, diusir karena ketahuan sholat. Pas itu kan sholat maghrib ya, baru 2 rakaat. Sholat maghrib kan 3 rakaat tuh. Iya. Nah jadi baru 2 rakaat, ketahuan sholat, suami pulang dari toko bangunan, terus cek apa nih gitu kan. Dan kami lagi sholat sama anak-anak, lagi praktek sholat nih. Dan waktu itu tuh mungkin cara saya wudhu sama bacaan sholatnya masih nggak tahu lah, pokoknya entah apa yang dibaca lah, pokoknya niat aja di situ. Nah terus di situ apa ini gitu kan. Nah itu mau kena anak-anak saya, diambil, ditarik dari belakang, dibawa ke depan, dibuang, dibakar. Aduh, sesak kalau udah cerita yang itu. Iya. Soalnya saya melihat sendiri kan. Bukan hanya dibuang tapi dibakar gitu. Tuh anak-anak saya tuh kejar, papi, Cece mau itu punya Cece gitu. Itu saya kalau ingat itu tuh rasanya anak-anak saya, ya nama anak-anak kan, kayak lunjak-lunjakan dia itu, kekecewaan dia mengekspresikan bahwasanya ini milik dia, kenapa dia ambil gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh terbayang-bayang rasanya kalau dibuang, dibakar, terus ternyata juga mukena saya, terus sajadah Al-Quran tuh dibuang, dibakar. Cuman waktu itu untuk Al-Quran saya itu nggak sampai gosong gitu ya, nggak. Sempat dibakar Qurannya? Iya, Qurannya sudah sempat terbakar? Dibuang, nggak sempat terbakar. Terus? Jadi karena dia ambilnya kan di mukena dulu, dibakar di mukena dulu. Nah dibuang, dibakar, terus udah itu saya pikir hanya itu aja. Ternyata kami hari itu juga diusir. Lisa dan keempat anaknya? Iya. Sebenarnya bukan dan keempat anaknya, cuman pilihannya gini. Kalau kamu masih belajar Islam, kamu keluar dari rumah ini karena haram hukumnya kamu sholat di dalam rumah ini. Tahu-tahuan kata haram dia? Iya. Tahu dari mana dia? Terus?
Nah, jadi kamu diharamkan untuk sholat di rumah ini, kamu boleh keluar, kamu boleh bawa anak-anak keluar dari rumah ini, tapi jangan satu benda pun dibawa keluar dari rumah ini. Waduh. Terus akhirnya hari itu keluar juga? Enggak. Oh enggak, terus? Tunggu. Masih cinta dunia. Oh, cinta dunia. Karena waktu itu tuh mungkin udah terlalu nikmat ya di dalam rumah itu. Ya itulah kampret John ya. Karena semua difasilitasin ya kan. Nah saya juga mikir kan kalau misalnya saya keluar bawa anak 4, sementara saya juga waktu itu kan apa-apa semua ya dikerjain orang. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu gitu kan. Jadi semuanya anak-anak saya juga saya kemarin orang yang bantu untuk ngurus. Saya nggak bisa ngurus anak gitu. Nah jadi masih bertahan di situ. Berapa lama? Cukup lama ya, hampir 1 tahun kayaknya. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak tahan karena sering diusir itu, berkali-kali diusir itu, dan juga sholatnya saya nggak tahan, sembunyi-sembunyi terus. Oke. Oh, jadi selama setahun itu Lisa masih tetap sholat? Tetap sholat tapi sembunyi-sembunyi. Jadi sholatnya itu di luar dari rumah, di tempat cuci piring, di WC gitu, depan WC, di bawah pohon jambu gitu. Di depan WC tuh, di depan WC di dalam rumah maksudnya? Iya, di dalam rumah. Di rumah sendiri gitu? Iya, di rumah sendiri. Jadi tuh ini kan WC-nya di sini, terus ada pintu keluar untuk ke belakang kan. Nah, jadi tuh di depan sini nih, bukan pas di depan-depan WC-nya benar-benar. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya setelah nggak tahan ya, setahun karena itu? sering disakitin juga kan, sudah secara ya kata-kata itu udah pasti ya kan. Terus secara fisik, dan saya udah nggak tahan kayak gitu. Anak-anak saya juga sampai biru-biru. Mohon maaf sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia tidak salah, hanya saja dia belum tahu. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya ketika sudah nggak tahan gimana? Akhirnya waktu itu gimana? Iya itu. Tadi sampai saya menemukan film kisahnya Umar bin Khattab. Iya. Yang berseri? Iya. Enggak yang berseri. Yang berseri bukan? Langsung ya? Yang satu film? Satu film. Terus? Nah, itu kan Umar kan juga benci banget sama Nabi. Sama Rasulullah tuh. Sallallahu. Dia benci banget kan. Dan saat itu beliau memeluk Islam dengan pedang terhunus kan. Ya, dia berniat mendatangi rumah Rasulullah dengan pedang. Tetapi kan sebelum dia sampai ke rumahnya kan dia mampir ke rumah adiknya kan. Iya, tempat adiknya dulu. Dan mendapatkan ayat itu kan Toha kan. Nah, terus di situ tuh tapi dia juga mendatangi Rasulullah SAW itu dengan pedang terhunus kan. Dan saat itu juga dia bersyahadat. Iya. Nah, dan dengan adanya Umar masuk ke Islam ini, Islam jadi semakin kuat. Iya. Umar ini juga mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, apakah yang kita lakukan ini benar? Kata Umar kan. Kata Rasulullah, iya benar ya Umar. Kalau benar kenapa kita sembunyi-sembunyi? Iya. Ayo kita keluar, kita perangi dia. Iya. Kata Umar kan begitu kan. Iya. Jadi saya merinding nih. Dia yang pertama kali berani memberitakan Islam di depan Ka'bah. Betul. Bahkan di mention kan sama dia kan. Udah dipublikkan gitu, udah teriakan gitu. Dicari sama Umar orang yang paling mulutnya paling ember lah gitu bahasa kita ya. Dicari sama Umar mulutnya yang paling ember. Terus katakan bahwasanya aku udah meluk Islam nih. Siapa yang mengganggu Islam, siapa yang mengganggu Rasulullah, maka berhadapan dengan aku, kata Umar begitu kan. Nggak cukup sampai di situ, Umar nggak merasa puas, malah diketok nih petinggi-petingginya Quraisy. Dan seperti itu. Aku udah masuk Islam nih, kata Umar. Nah, jadi gitu. Kamu mau apa gitu? Kalau misalnya mengganggu Islam, mengganggu Rasulullah, kamu berhadapan dengan saya gitu. Tapi saya tidak seberani Umar sih. Kayak gitu. Ya, tapi saya terinspirasi dari kisahnya Umar itu tadi. Nah, jadi tuh oh iya ya, yang saya sampaikan ini benar, yang saya lakukan ini benar. Kenapa saya harus takut? Ini makhluk Allah juga loh gitu. Dan Allah tuh sudah mengatakan begini. Jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih banyak dan lebih besar. Dan juga ini nih Allah juga sudah mengatakan ciri-ciri orang yang Allah cintai. Oh, mudah-mudahan saya salah satunya kan gitu. Jadi saya bilang, saya lebih baik kehilangan satu cinta dari makhluk daripada kehilangan cintanya. Saya harus cepat mengambil tindakan. Tapi waktu itu udah tangan saya biru, anak saya juga ada biru. Habis pemukulan juga gitu. Maaf ya. Terus akhirnya gimana? Nah, di saat itu tuh juga diusir tuh. Waktu itu tuh mohon maaf nih, saya buka lagi.
ceritanya makan bakso. Anak saya mau sarapan, terus makan bakso. Yang baksonya itu bakso B. B2 itu. Oh, terus? Boleh disebut nggak sih itu? Boleh, kenapa sih? Nggak apa-apa, santai aja. Babi. Iya. Pakai B2 babi gitu maksudnya. Ya, itulah dia ya. Enggak, Iya. band apa? Di mana? Di TikTok apa di YouTube di band? Di TikTok di band? Masa? Nah, itulah dia ya. Ah. Terus? Nah, jadi di situ oke, saya bilang sama dia, kan kami udah mempelajari itu dan saya udah tahu tentang itu kan. Kalau saya nggak tahu, saya nggak apa-apa gitu kan. Saya pun juga dulu gitu. Saya udah tahu nih. Jadi itu udah. Habis itu dia makan. Saya bilang, kamu jangan makan ini, nak. Gitu kan. Kamu jangan makan ini. Ini tuh ini loh, nak. Ini tuh begini. Allah melarang ini. Kenapa melarang? Pokoknya Allah larang. Udah gitu aja kan. Titik. Allah larang, kita apa yang Allah larang udah. Itu aja. Jangan banyak-banyak tanya gitu kan. Dia nggak terima. Gitu. Karena itu anak-anak dia juga, bukan anak saya aja. Oh, gitu. makan baksonya bareng suami waktu itu? Dia makan sama anaknya. Oh, terus? Nah, kalau saya enggak, gitu kan. Iya, maksudnya perginya bareng atau enggak? Bakso yang kelenteng-kelenteng jual keliling. Oh, depan rumah. Jadi makanya di rumah. Ada ya bakso keliling ya? Ada. B2 ya? Ada. Baru tahu. Di Pontianak tuh Pontianak ada. ya? Oh. Iya, banyak malah yang kayak banyak. gitu. Udah tahu kita ini masih aja mereka tawarin kan. Oh, nah, oke. Terus? Jangan panas ini panas. Kapan ke Pontianak, Rik? Kita bahas nih yang begituan, begitu. Jangan. Itu menghilangkan sumber pekerjaan mereka juga, kasihan juga ya. Wah, Terserah mereka lah ya. Siapa orang kita mau ke YPM aja ini yang di Pontianak gitu ya? Nah, jadi di situ beli tuh kan makanan itu, saya bilang nggak usah, nak. Jadi saya bilang sama dia, jangan mentang-mentang kamu punya uang, mau apa aja kamu kasih anak, saya bilang gitu. Dan kalau misalnya kamu mau makan silakan, tapi anak saya jangan. Saya bisa kok mengcover anak saya bilang gitu. Saya bisa kok pilihkan dia, saya bisa kok beri dia dengan yang menurut ajaran Islam itu baik gitu. Nah, jangan yang ini. Nah, itu marah tuh. Saya nggak ingat jelas marahnya kayak gimana. Yang pasti saat itu barang-barang hancur semua dalam rumah. Lemari saya ini, lemari buku, pakaian apa semua. Nah, itu pakaian saya dibuang tuh ke depan semua tuh. Aduh, nyesek banget ya. Karena tuh kalau hanya cerita itu nggak terlalu menyakitkan. Tapi karena saya mengalami, itu rasanya sakit banget. Dan saat itu tuh saya butuh orang sebenarnya menolong saya. Karena udah tuh rumah udah kaca semua. Satu rumah kaca semua hancur. Terus anak saya juga, saya bilang sama yang jaga anak saya, bawa anak-anak jangan melihat ini, apapun yang terjadi pada diri saya, kalian jangan keluar kunci pintu. Apapun yang terjadi, biarkan saya yang merasakan, tapi anak-anak jangan lihat, jangan sampai kena juga. Tapi waktu itu anak saya udah kena biru, tangannya sama keteknya kena lempar kursi. Jadi hari itu tuh meja yang itu, ya meja itu yang dipatah, yang mau dihantam ke saya. Saya nggak ada perlawanan, nggak juga lari, nggak. Cuma saya hanya diam aja. Saya pikir kalau misalnya saya dihantam ini, mampuslah saya ini. Saya bilang gitu kan, mampuslah saya kalau dihantam ini. Tapi ternyata karena dia melihat saya diam, tidak ada perlawanan, dia hanya gini aja, nggak dihantam ke saya. Kalau mungkin saya ada perlawanan kata-kata saja, mungkin dia akan hantam saya pakai itu. Jadi saya diam, terus dia ternyata nggak jadi untuk itu langsung dilempar oleh dia. Dan saat itu saya butuh orang yang nolong saya. Saya telepon, mohon maaf ya, ipar-ipar sih. Saya telepon kakaknya, abangnya. Ini adikku kayak gini nih. Saya bahkan fotokan yang sudah terjadi dalam rumah. Ada yang datang saat itu. Nggak ada yang datang, nggak ada yang ibaratnya tuh kasihlah nasihat nih. Kami ini bukan binatang loh. Kamu ngambil saya baik-baik. Saya ini kamu jadikan pasangan, bukan dijadikan begini. Dan kalaupun misalnya kamu mau marah, mau pukul, mau apa, tolong jangan lihatkan ke anak saya. Karena boleh jadi nanti anak saya tidak akan menghargai saya karena perlakuan dari ayahnya. Kayak gitu. Dan saya ini seorang ibu yang melahirkan anak-anak kamu loh. Tapi dengan kata-kata yang tidak sewajarnya kamu ucapkan, anak saya mendengar. Dengan perlakuan yang tidak seharusnya kamu lakukan, anak saya melihat. Saya ke depan, itu orang lewat-lewat aja pakai motor. Seperti tidak melihat apa-apa. Padahal pakaian saya udah berhamburan di depan, di jalan. Nggak ada yang lihat.
ya Allah kok gini banget sih ya Allah membela agamamu gitu. Kok mereka nggak ada yang nolong aku ya? Kok mereka nggak ada yang lihatnya? Tapi itulah cara Allah. Ternyata Allah itu tidak mengizinkan mereka melihat atau tidak mengizinkan mereka menolong saya, karena Allah yang akan langsung menolong saya. Masya Allah. Situ. Saya telepon bapak saya, Pak, saya mau pulang. Kenapa? Kata bapak saya mau pulang, saya diusir. Ya, bapak saya suruh adik saya jemput waktu itu ke Ponti. Dari mana? Dari kampung. Berapa jauh itu? Kurang lebih 3 jaman. Oh, 3 jam. Nah, jadi datang jemput saya, terus kami pulang. Saya pikir bapak saya juga bisa menerima saya dengan baik. Orang tua tetaplah orang tua. Cuman mungkin penyampaiannya aja kemarin kurang pas. Karena saking peduli atau saking sayangnya dia. Jadi bahasa bapak tuh kayak gini. Saya kira saya tidak peduli kamu mau apa, mau mati ya mau apa, tuh saya nggak peduli. Tapi yang saya pikirkan itu adalah anak-anak kamu. Setidaknya kamu pulang tuh bawa mobil 1, kata bapak. Oh. Karena ada beberapa mobil kita kemarin. Kita ada truk waktu itu. Masih ada 4, kita masih ada 6 mobil waktu itu. Kita ada 2 mobil juga pribadi gitu. Dan itu saya nggak bawa 1 pun. Karena kan dibilang boleh saya keluar dari rumah, tapi tidak boleh membawa 1 benda dari situ. Boleh bawa anak. Menurut saya, ya udah, yang penting anak-anak sama saya. Jadi Lisa pulang ke rumah orang tua bawa ke-4 anaknya. Bawa 4 anak. Terus? Gitu. Terus di situ saya bertahan selama 2 minggu di rumah, tapi keadaan rumah itu tidak nyaman. Karena saat bapak ketemu sama saya aja tuh buang muka. Karena sudah pakai hijab atau gimana? Saat itu saya belum pakai hijab. Oh, belum. Kenapa buang muka? Karena sholat? Karena saya memilih meninggalkan semua harta benda itu tadi. Oh, oke. Karena memilih meninggalkan harta benda yang di rumah suami. Oh. Jadi selama 2 minggu saya bertahan di situ. Adik-adik, kakak-kakak nggak ada yang support juga. Itu kalau cerita sakit banget ya. Ya itu sudah lewat lah itu ya. Sudah lewat, tapi kayak tapi tau gak kita sih, kok kayak apa sih, luka yang udah tertutup kayak iya, buka lagi ya. Buka lagi gitu, perih aduh. lagi gitu. Ini berarti mohon maaf dong nih, gara-gara podcast ini jadi kebuka lagi nih. Tapi maksud saya gini, supaya kita juga bisa mengambil pelajaran. Iya, betul. Yang penting kan itu betul ya. Betul sekali. Itu sampai di rumah orang tua bertahan 2 minggu itu juga belum bersahadat. Nah, jadi Terus jadi di situ saya bilang akhirnya hanya satu-satunya saya berharap sama mama saya. Mama, saya tidak minta harta benda kalian, Ma. Saya tidak minta apa-apa dari kalian. Saya hanya minta 1 dari kalian. Dari Mama. Tolonglah, Ma. Gak ada lagi yang support saya, sorry. Saya minta ridhonya Mama, itu aja. Saya memilih kehidupan ini, meninggalkan harta dunia ini demi kalian semua loh, untuk kalian semua nanti di masa depan. Kita di dunia ini hanya hidup sebentar, Ma. yeah. Kita di dunia ini hanya tempat singgah. Kita punya harta yang lebih berharga daripada itu. Tolonglah. Tolong saya. Apa yang harus saya lakukan ini? Terus mama saya tertunduk, menangis selama 15 menit. Dia natap mata saya dengan berkaca-kaca. Udahlah, kamu balik aja lagi ke Pontianak, dia bilang gitu. Suruh balik ke suami? Bukan, ke Pontianak, terserah mau kemana gitu. Oh, oke. Sementara kalau saya balik ke situ kan saya udah nggak diterima. Iya. Terus? Saya ngekos di situ dengan kamar yang ukuran 2x3. Sama 4 anak? 4 anak. Terus sekolahnya gimana? Waktu itu sekolah masih libur. Dan sekolah pun masih dekat-dekat di situ juga. Pas sudah libur, masuk sekolah masih tetap sekolah seperti biasa. Saya minta bantuan 1 orang lagi yang kerja sama saya, jadi babysitter saya, anak-anak saya. Jadi di situ kami ber-6 di dalam kamar itu, makan di situ, tidur. 2 kali 3, 2 kali 3 ber-6. Waduh, bisa dibayangin ya? Iya, itu, aduh. Saya nggak pernah membayangkan kehidupan seperti itu. Saya nggak pernah meminta atau memilih kehidupan seperti itu. Suami nggak nyari waktu itu? Nggak. Banyak. Nggak. Karena dia bilang kalau
Saya udah nggak peduli, kalian mau mati mau hidup terserah kalian. Mungkin juga dengan caranya begitu, dia itu mau menunjukkan bahwasanya dia punya kuasa atas diri saya. Enggak, padahal 4 anak itu kan darah dagingnya ya. Terus lanjut gimana? Jadi waktu itu, karena saya juga baru balik lagi di situ, pekerjaan juga tidak baik-baik saja. Sementara dia tidak ada menafkahi, tidak peduli. Itu selama 2 tahun kayak gitu. Terus kami sempat gak makan. Gak makan. Terus dikasih sama tetangga itu nasi putih. Nasi putih kami makan berlima sama anak-anak saya tuh. Makanya hanya pakai garam. Mau beli air galon yang isi ulang 5.000 itu nggak ada uang karena uangnya cuma 1.000 rupiah. Jadi kami nadah pakai air galon, pakai air keran itu yang dimasak. Makan di situ. Nggak apa-apa ya nak kayak gini. Itu yang kadang anak saya nggak tahu apa-apa loh ya Allah. Mereka juga merasakan ini loh. Kami ini sedang berjuang mempertahankan agamamu loh ya Allah. Kami sedang membela agamamu loh ya Allah. Ini bukan kehidupan yang saya pilih. Tolonglah ya Allah. Oke. Saya mungkin banyak dosa nih. Engkau gak mendengarkan, gak menjawab doa saya nih Allah. Tapi pakai lisan saya sebagai seorang ibu 4 anak yang sedang berjuang mempertahankan agamamu ya Allah. Doa saya. Anak saya tidur dalam keadaan lapar juga. Anak saya minta, Mami, Koko lapar. Dedek lapar Mami. Yuk kita beli nak. Bilang, toko sudah tutup nak, padahal jam 9 di Pontianak di tengah-tengah kota. Toko mana yang tutup? Ada memang sebagian tutup, tapi masih banyak yang buka kok. Ada rumah makan yang 24 jam kok. Tapi saat itu bukan tokonya yang tutup, tapi saya yang nggak punya uang. Dan saya pun menahan diri untuk mengemis atau meminta dengan dia. Di situ, udah nak tidur aja dulu. Besok baru mami belikannya. Saya usap kepala anak-anak saya cium keningnya. Saya tatap mereka tidur dalam keadaan lapar. Saya bilang, ya Allah, kau tidak melewatkan apa yang hamba lewati saat ini. Ini semua terjadi atas izin-Mu. Hamba yakin Kau telah mempersiapkan yang terbaik untuk kami setelah ini. Lihatlah anak-anak hamba tidur dalam keadaan lapar, ya Allah. Kami sedang memperjuangkan agama-Mu. Dan jangan biarkan hamba untuk mengemis kepada orang yang zalim kepadamu, orang yang kafir kepadamu, orang yang memusuhi, memerangi-Mu. Kuatkan iman hamba, ya Allah. Pada saya tidur, habis itu saya tidur, saya minta kepada Allah. Saya besok itu pasti ada kabar gembira dari Allah. Saya yakinkan dengan diri saya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya kan. Saya tidur dalam keadaan, anak-anak tidur dalam keadaan lapar. Saya tidur dalam keadaan yang menangis. Karena sudah lelah. Saya tidak lelah fisik, tapi lelah hati. Iya, pastilah. Saya tidur. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allah memang janji Allah itu benar. Kita bersabar, maka Allah akan berikan lebih dari yang kita butuhkan. Waktu itu saya properti masih. Saya telepon, ada orang yang nanya, iklan saya ternyata dilihat. Saya telepon orang itu, orangnya tidak ada di Kalimantan, orangnya ada di Singapura dan juga di Bandung. Saya telepon hanya kurang dari 30 menit langsung transaksi, komisi saya masuk saat itu. Masya Allah. Hari itu juga, besoknya itu ya berarti? Besoknya setelah saya kelaparan itu jam 9 pagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya bilang, ini ya Allah, dijanji Engkau benar ya Allah. Saya bilang, ini bukan saya yang hebat, ini Allah yang hebat, karena melihat apa yang telah saya lakukan. Loh, tapi gini, sebentar, saya tuh masih penasaran. Waktu itu sudah bersahadat atau belum? Belum. Lah kenapa sih? Nungguin apa sih sebenarnya sih? Kan nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu harus bagaimana gitu kalau masuk Islam pokoknya gitu. Di dalam, kan di Al-Quran itu kalau kita sudah meyakini itu, kita udah Islam aja gitu. Udah, berarti udah nih gitu. Astagfirullahaladzim.
Terus ini Nah, itu kan ini berdoanya udah begini tapi belum bersahadat. Oh, aduh. ternyata ya itu dia. sebenarnya secara pribadi sudah bersahadat. Karena kan kita selalu membaca itu kan. Nah, tapi ternyata itu syahadat itu diharuskan karena kita harus ada 2 saksi tanpa paksaan dan lain Bukan, enggak gini. Bersahadat sebenarnya tidak harus ada saksi. Oh, baik. Ya? Oke. Kalau di hutan mau masuk Islam mau nyari saksi siapa? Saksi monyet. Aduh. Ya, tetapi kalau ada saksi itu Udah lebih kesini. Iya ya, kok belum syahadat kemarin udah yakin banget ya. Nah, iya kan kalau orang istilahnya beriman, ya dia mau bersahadat, ya dia cukup bersahadat atas diri sendiri aja, maksudnya cukup dengan diri sendiri. Iya, betul. Itu yang saya yakinin kok. Tapi kalau ada saksi lebih baik. Izin kalau sambil minum boleh. Lebih baik ada saksi, kenapa? Karena ini kan urusan duniawi. Betul. Urusan duniawi, masalah administrasi dan segala macam kan pasti butuh. Betul. Orang juga harus tahu dia muslim atau bukan gitu. Tapi kok tanya saya sekarang sudah belum? Udah kok. Sekarang bener udah. Udah kok. Bener. Benar-benar udah. Mau disahadatin lagi kok. Enggak. Nah, dari kejadian itu terus akhirnya sahadatnya kapan? Masih lama juga? Ya itu tahun 2022 bulan 7. Enggak, yang dari kejadian anak tidur dalam keadaan lapar, terus akhirnya besoknya doanya dijabah Allah Subhanahu wa taala, dapat komisi, ya kan? Masih lama juga berarti kok. Oh, masih berapa lama lagi? Masih lama juga. Masih setahun lagi? Jadi itu sempat Lisa berpikir gini kan, kemarin itu sempat mau pengen umroh. Nah, itu tuh Ini tersadarnya sudah umroh belum sadat lagi? Belum. Astagfirullah. Jadi mau umroh, jadi untuk pemberkasan itu kemarin nggak di ini karena masih muda. Terus dia bilang gini, kalau misalnya nanti kita nggak tahu nih kan, kita mikirnya ke depan kata mereka. Kalau misalnya Lisa meninggal nih, mau dimakamkan secara apa nih? Ya. Nah, Mau dikremasi itu? Iya, apa nanti kamu dibakar aja nanti? Buddha kan dikremasi nanti. Iya, itu dia. Nah, jadi terus? mereka bilang kayak gitu. Oh, iya juga ya, gitu kan. Nah, jadi saya ke RT dari tempat kami tinggal itu. Nah, di situ saya minta untuk pengurusan pemberkasan dan lain sebagainya. Nah, di situ saya baru dinasehatin. Bikin gitu. sertifikat. Jadi harus Kak Lisa gini aja, sahadatnya di sini gitu. Harusnya begini, Kak. Nah, itu baru dapat pencerahan gitu. Sian banget ya, mualaf nyasar ini namanya nih. Terlalu mandiri itu kok, bukan nyasar. Terlalu mandiri dan terlalu yakin. Iya, terlalu gini percaya diri ya. maksudnya gini lah. Semenjak Lisa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Lisa sudah muslim. Tetapi hanya masalah ikrar kan di Iya, dalam betul. rukun Islam kan ada yang namanya ikrar syahadat. Nah, rukun pertamanya ini yang Lisa belum jalankan gitu. Iya betul. Ya. Tapi udah kemana-mana. Sholatnya sudah, mungkin zakatnya udah, mungkin puasanya udah. Iya betul, betul sekali. Rukun Islam yang pertama yang belum. Betul. Malah kebalik ya kok ya. Ya Allah, jangan gitu ya. Jangan dicontoh ya, ini jangan dicontoh ya. Ya, abang-abang Tapi ya, ada, tapi yang penting ini juga kasusnya bisa menjadi pelajaran juga ya. Jadi kalau ketika orang mau masuk Islam ya dia harus mencari tahu apa rukun Islam itu apa aja. Jadi itu harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Terus akhirnya waktu itu setelah dikasih tahu PRT, Iya, saya baru mikir juga ya kemarin teman-teman yang ngajak ikut kajian, ngajak kasidah kok nggak ngingetin ke situ ya. Iya ya, saya baru mikir ke situ juga sekarang. Iya benar-benar. lu gimana sih? Iya ya. Ya, terus akhirnya setelah dinasihati sama PRT gimana? Baru ke masjid. Iya, jadi tuh diarahin nih sama Pak RT nih, Kak Lisa harus gini dulu, Kak Lisa harus gini dulu. Dan dia kan tahu tuh waktu saya perjuangan untuk mencari Tuhan itu tadi, yang saya saya selalu ngadu kan, minta keamanan lah untuk warganya gitu. Nah, dia tahu perjuangan kami seperti apa, bertahun-tahun yang di situ. Terus setelah itu bersahadat. Ya, dan saksinya juga dari pengurus RT situ. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya bersahadat gitu ya. Akhirnya bersahadat juga. Setelah Sudah berapa? diakui saya. Setelah berapa tahun? Setelah berapa tahun berarti? Berarti dari 2022 itu dari 2020 ke 2022 dong. Yang dari semenjak Covid itu ya? Iya. Covid sahadatnya 2022. Ya, iya. Alhamdulillah akhirnya gitu. Akhirnya sudah ya. Akhirnya melakukan rukun Islam yang pertama gitu ya. Kebalik. Masya Allah. Nah, terus berarti semenjak Lisa diusir sama suami dan setelah Lisa keluar bersama 4 anaknya, setelah ngekos. Setelah itu udah nggak pernah pulang lagi ke rumah suami. Ada kemarin pulang. Dan kita tuh ngantar anak-anak kita
ini ya, karena udah, kalau saya kemarin nggak tahu, saya nggak mau di situ. Tapi karena udah tahu ya kita masih menjaga lah, karena nggak ada yang namanya mantan orang tua kan. Yang kalau mantan istri, mantan suami ada. Ya, betul. Tapi mantan ayah, bapak itu nggak ada. Betul. Nah jadi waktu itu kan sempat anak-anaknya juga di telepon nggak mau ngomong sama dia, terus sangat benci sama dia, sangat kesal, jengkel kayak gitu. Terus saya bilang sama anak-anak, "Nak, kita di sini udah belajar. Papi sebenarnya nggak kayak gitu. Dia hanya karena belum tahu aja. Mami pun kalau mami nggak tahu, mami juga seperti itu mungkin dulu. Tapi karena kita belajar, kita tunjukkanlah kepada mereka, kepada papi ini bahwasanya Islam itu nggak seperti apa yang papi tahu. Dan kita harus lihatkan bahwasanya Islam itu indah loh. Kita contohkan sama papi kayak gitu." Baru mereka mau. Baru mereka mau, tapi agak lama prosesnya. Oke. Nah, maksud saya itu. Maksud saya setelah keluar dari rumah itu akhirnya apa namanya? Sudah resmi gitu berarti, sudah diurus. Sudah. Sudah diurus. Sudah. Alhamdulillah. Sudah aman kok. Persyaratan udah pemberkasan sudah kok, sudah aman kok. Sudah ya. Berarti sudah boleh. Urus berkas berikutnya aja lagi. Oke, ya berarti sudah buka pendaftaran baru gitu ya? Hah? Gitu kali ya. Oh gitu kali ya? Oh pakai gitu kali ya? Ya serahin aja ke Allah ya gitu ya. Alhamdulillah. Berarti setelah 2 tahun orang udah sholat, udah apa segala macam, baru sadar tuh 2 tahun kemudian. Iya. Iya. Jangan gitu, sekali lagi saya ingatkan, jangan gitu. Benar loh, kalau misalnya nggak ditanyain ini, saya juga nggak sadar. Loh kemarin mereka ngajak-ngajak saya, kok nggak ada ngingetin ke situ ya? Iya loh. Akhirnya sudah berangkat umroh? Belum. Oh belum, ini lagi proses atau gimana? Sekarang uangnya udah tak ada dah. Oh gitu. Bismillah, bukan tak ada ya. Bukan tak ada lagi. Belum datang. Lagi disiapkan sama Allah. Iya betul. Usahanya apa jadi sekarang? Usaha atau kerja? Kerja. Kita berbisnis kemitraan. Oh bisnis berarti, usaha berarti? Iya. Apa? Produk apa? Hijab itu? Produk kecantikan, kesehatan juga, terus ada kebutuhan rumahan, home care gitu. Nah juga ada pupuk peternakan dan pertanian juga, seperti itu. Oh banyak ya? Iya banyak. Wih, punya pabrik udah sekarang? Bukan pabrik saya. Bukan. Bismillah lah ya. Iya insya Allah ya, didoain ya. Iya. Artinya itu bisnis ini apa? Kayak semacam keagenan atau bagaimana? Kemitraan, menjualkan barang gitu. Iya. Oke. Seperti itu. Base-nya di Pontianak? Sebagai pengiklan lah ya berarti ya. Pengiklan ya. Sebagai pengiklan. Enggak, maksudnya base-nya di mana-mana, online di atau? Kalau kita kantor pusatnya di Bandung, tapi untuk bisnis ini bisa dikerjakan dimanapun gitu. Jadi memang cocok sih bisnis ini. Jangan-jangan saya tahu nih bosnya dia nih. Siapa? Mas Febri bukan? Betul. Oh Allah, Masya Allah. Nah memang ini keren banget kan bisnisnya kan? Ya? Iya, keren banget kan bisnisnya kan? Itu bisnisnya keren banget karena memang cocok banget dilakukan untuk ibu-ibu yang seperti saya. Ini sangat membantu perekonomian saya nih teman-teman. Kapan saja bisa dilakukan? Kapan saja bisa dilakukan, hanya by phone aja. Udah pernah ke rumahnya belum? Udah. Dan sebenarnya kami kesini tuh mau sama Mas Dimas Pasha, tahu? Nggak tahu, siapa? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Sebenarnya mau sama Mas Dimas itu orangnya Pak Haji Febrian, dan beliau itu adalah manajer marketing dari BSI tadi. Oh yang saya tahu kalau nggak salah Mas Ardi kalau saya. Mas Ardi? Asistennya dia. Kalau itu asistennya. Kalau ini manajer marketing di perusahaan. Ya. Nah, terus? Jadi juga bisnis itu tuh menurut saya tuh untuk peluangnya keren banget ya. Untuk bapak-bapak. Nggak begitu bilang pupuk tanaman saya langsung ingat di Bandung. Iya, untuk orang yang udah punya pekerjaan, udah punya. Kemarin belum lama, bulan lalu kalau nggak salah, Mas Febri itu beli buku saya, buku yang Bible Expose itu, 100 biji, 100 buku. Untuk dibagikan? Untuk dibagikan ke santri-santri anak asuh dia. Keren ya, benar. Dia kalau nggak salah punya anak asuh berapa? 300. Iya, betul sekali. Ya. Betul sekali. Oke. Insya Allah. Oh, ini berarti yang bilang hari ini mau ke Bandung itu? Besok. Besok ke Bandung. Hari ini, besok itu kita ada kegiatan SLC, Spiritual Leadership Camp. Nah, kebetulan Lisa di situ. Di PTBS itu? Iya, betul sekali. Kebetulan di situ Lisa panitia. Jadi dari hari Kamis sampai hari Minggu. Kalau ketemu Mas Febri, ucapin ya salam saya, sampaikan ya. Siap. Nah, dan mudah-mudahan sehat terus Mas Febri. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang sudah mendalami. Terus anaknya ceritanya masuk ke pesantren ini gimana ceritanya? Ya itu tadi, pas berbagi puasa sunnah itu tadi. Nah jadi, dan saya kan suka membaca terjemahan Al-Quran itu tuh keras-keras ya. Nah mereka suka.
Kayak menarik banget menurut mereka. Nah, saya juga suka nonton waktu menonton yang film Kisah 25 Nabi itu. Karena tadi saya bilang terlalu tinggi bahasa Al-Quran dan juga saya nggak sampai itu. Karena memang kan kalau kita pertama kali mengenal Al-Quran itu pasti berat ya rasanya ya. Nah kayak gitu kan. Saya nontonnya tuh kartun. Oh kartun? Ya ringan-ringan aja. Jadi anak-anak kan suka kartun tuh. Nah jadi saya nonton kartunnya. Sama anak-anak pertamanya kayak gitu. Nah jadi anak-anak tuh suka ikut-ikutan nonton kartunnya juga gitu. Nah iya mami kok gini ya. Kenapa jadi mami yang nonton kartun gitu? Kenapa bukan anaknya gitu ya? Iya. Jadi iya ya agak lain ya. Nah jadi di situ udah kita nonton kartun bareng-bareng sama anak-anak gitu. Nah ternyata tuh ya itu cara Allah juga ya makanya. Jadi mereka bilang, oh iya ya indah ya. Terus setiap saya ada kegiatan-kegiatan kayak gitu mereka mau ikut. Nah sampailah di rumah Quran itu yang mana di situ mereka semuanya pakai syar'i wanita-wanitanya itu kan karena asrama putri kan pakai niqab. Terus sambutannya tuh masya Allah. Ya Umi, terima kasih ya Umi, kayak gitu. Umi silakan masuk Umi. Anak saya suka kayak gitu. Terus? Nah terus, ih Mami kakaknya baik Mami, kayak gitu. Karena kan, mohon maaf nih, kalau bukan di Islam atau di pondok pesantren nggak ada yang kayak gitu. Ini nih kalau tamu aja datang ke tempat saya nih, ke rumah saya, Rini dari depan tuh udah teriak, Rini masuk ke dalam sampai ke kamar-kamar. Kalau Islam nggak kayak gitu. Nah anak-anak saya suka. Gitu. Terus akhirnya masuk ke situ malah jadinya. Itu rumah Quran atau pesantren? Rumah Quran. Rumah Quran. Rumah Quran. Yang 2 di pesantren, yang 2-nya lagi rumah Quran. Di rumah Quran. Mondok tapi. Mondok. Yang di rumah Quran itu mondok. Mondok juga. Alhamdulillah. Yang di pesantren apa namanya? Sudah berapa lama? Berarti berapa ya? Kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. 2-3 tahun ini. Oh, masya Allah. Sudah berapa juz? Alhamdulillah. Kalau yang ini anak saya yang khusus tahfiz Qurannya ini baru 1,5 tahun ya, belum 2 tahun. Ini masuk ke juz 6 ya. Masuk ke juz 6. Juz 6, masya Allah. Maminya? Hehe. Maminya hehe gitu. Jus jeruk, jus alpukat gitu deh. Pokoknya maminya support anaknya. Jadi itu ada cerita lucu juga nih. Jadi tuh anak saya kan udah di jus ketiga waktu itu ya. Jus 3. Terus dia bilang gini pas liburan kan. Liburan. Terus mami dia bilang gitu. Mami nyimak ya. Cekin mau setoran. Oh aduh. Setoran ini. Ayat. Hafalan. Ya, terus? Mami nyimak ya. Cekin mau setoran. Oke gitu kan. Cekin kayak pertamanya nih anak nih yakin banget sih sama mamanya gitu kan. Padahal mamanya nggak tahu ayatnya gitu. Iya seriusan. Jadi tuh udah ya. Udah siap Mami? Iya siap. Jadi tuh dia setoran nih. Apa yang anakku baca nih? Berarti anaknya setor ayatnya, mamanya nggak tahu tuh betul apa salah gitu ya. Jadi iya aja. Udah betul kan cekin Mami? Iya udah nanti diulang lagi ya. Terus itu kan setoran online ceritanya. Setoran online, pokoknya nggak tahu iya aja gitu. Yang penting mereka senang aja lah gitu kan. Itu ya itulah masya Allah tabarakallah anak saya sangat yakin ya sama maminya tuh bahwasanya tuh maminya tuh membawa mereka dalam kebenaran, jalan yang benar, mengajarkan yang baik. Enggak itu maminya curang. Curang ya? Curang. Tapi itu PR buat saya seriusan. Enggak, maksudnya curangnya gini. Ini mentang-mentang udah jadi orang tua, anaknya disuruh ngapalin Quran, biar dia yang dapat pahalanya. Investasi yang bagus loh itu. Iya, ya makanya. kan, itu pahalanya kan dapat. Dianya sendiri nggak belajar. Belajar ini. Oh, belajar. Kok. Jangan gitu. Iya. Ini ditonton seluruh dunia ini. Oh, aduh, masya Allah. Belajar ya. Belajar. Okay. Ya terus, tapi itu PR juga ya. Nanti berarti kalau untuk pasangan saya yang berikutnya harus tahfiz Quran. Biar bisa nyimak anaknya. Allah. Biar bisa terima setoran gitu ya. Iya betul. Oh gitu. Mana Apri angkat tangan? Oh Apri angkat tangan. Pri, berapa juz Pri? Nggak usah berapa juz, berapa surat Pri? Oh gitu. Oh gitu, langsung ada yang daftar ya? Oh ya udah daftarnya nanti sama Kodondit ya? Bikin form dulu ya, bikin form ya. Siap. Sekarang tinggalnya tetap di Pontianak. Sekarang di Bandung, ini udah berapa lama ya di Bandung ya? Dari tanggal 7 kemarin di Bandung. Oh gitu, sekarang jadi tinggal di Bandung? Doa yang terbaik aja dulu ya. Iya, mudah-mudahan ya. Karena di Kalimantan kan ada mantan. Iya. Enggak, anak-anak pesantren dan rumah Qurannya di Pontianak? Iya, di Pontianak. Oke.
Ya itu juga. Iyalah, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik lah. Iya betul. Ya. Jadi buat tuh anak-anak ini juga. ini nih sebenarnya Lisa waktu itu tuh kan mengingat lagi Koko bilang jadi belum maaf gitu. Iya kok. Jadi tuh waktu itu tuh Lisa pas hijrah nih dapat surah ini kan, surah Al-Ahzab ayat 59. Oke. Yang menutup aurat kan. Iya. Itu kan Lisa langsung pakai cadar tuh. Langsung pakai Cadar atau hijab? Cadar langsung pakai hijab. Hijab syar'i, bercadar juga. Bercadar juga. Terus Balik nih ke kampung. Langsung door to door rumah mama itu saya ini dulu nih sama bapak nih. Pak, saya bilang ini yang saya bilang bapak saya yang awalnya tidak mendukung menjadi garda terdepan saya sekarang. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu untuk bapak Masya saya. Allah. Gimana ceritanya itu? Dan derajat muliakan bapak saya. Jadi di situ saya langsung buka rumah Quran. Hah? Di rumah mana? Rumah bapak itu. Bapak siapa? Maksudnya orang tua? Iya, orang tua saya. Jadi saya bilang, Pak, rumah ini besar nih Pak. Saya bilang, kalau kalian ini nanti meninggal semua, nggak ada amalan rumah nih. Nanti ditempatin mereka berbuat maksiat apa segala macam. Bagus tidaknya kita buatkan rumah Quran deh. Dan gitu. Oh, bapak saya nantang pertamanya sama mama saya. Terus saya bukain tuh ayat-ayat tua di situ. Bukain. Itu udah syahadat belum? Belum. Ini kemarin juga ada ya laki-laki di sini, dia sudah beriman Islam tapi belum syahadat. Belum syahadat nih. Kakak kandungnya meninggal, dia talkinin. Bayangin. Orang belum bersyahadat sudah berani talkinin orang. Masya Allah. Kan ekstrim banget ya. Baru belajar, langsung pakai nikab, langsung buka rumah Quran, door to door, jemput bola, jemput santri dong. Waduh. Door to door, tok 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 tok. Oi, ternyata Masya Allah responnya keren semua. Waktu Jadi, Bapak ditawarin atau ditantang untuk bikin rumah Quran di rumahnya pertama itu? nggak mau. Pertama Terus? nggak mau. Nah setelah saya pakai nggak tahu ya, Allah kayaknya yang nuntun, Allah deh yang nuntun lisan saya itu udah kata-kata saya tuh udah bahasa Al-Quran semua karena baca terjemahan Al-Quran kan. Iya, iya. Jadi tuh yang taunya itu gitu. Iya, iya. Jadi pakai bahasa kasih ayat Al-Quran. ke Bapak. Kasih ayat. Oh, terus Bapak dikasih ayat gimana? Ini anak aku nih hebat nih kayak Oh, gitu aduh, mungkin ya. udah jadi ustazah ini. Harusnya gitu sih bapak Terus? saya. Harusnya. Jadi di situ habis itu udah nih door to door tuh. Hujan-hujan kan datang rumah orang door to door ngajak mereka itu untuk ikut belajar mengenal Al-Qur'an, kembali ke masjid, mendekat ke Al-Qur'an. Karena memang inilah fitrah kita. Allah itu hanya menciptakan sebenarnya satu kaum aja, yaitu muslim itu tadi. Tapi nenek moyang mereka lah nih yang menyesatkan nih. Nah, jadi nih udah nih apalagi nih kan di daerah saya tuh banyak sekali mu'alaf kan. Oh, banyak? Iya. Jadi mereka ini nih yang dari nonis terus nanti ditarik menikah masuk Islam terus nanti tapi tidak dibimbing, tidak diajar. Nah, itu saya sedih tuh melihat itu tuh. Banyak yang begitu. Iya, seperti itu. Jadi tuh udah kita ajak. Nah, responnya tuh Masya Allah keren banget kok. Keren banget, paling hanya 20% yang menerima. Nah, jadi itu muka saya diginiin, gitu. Disuruh keluar. Kamu ini anak baru belajar, udah sok halim, udah sok ngajarin. Nanti kamu mau ngajarin apa gitu kan? Karena, yang giniin muka siapa? Ya orang yang saya kenal. Orang yang ditawarin. Kayak gitu. Itu yang saya bilang keren ya. Pakai tangan atau pakai piring? Pakai tangan. Oh, nggak Kalau pakai piring. berarti disuruh makan. Jadi diginiin tuh kok. Jadi Aduh, terus? ada yang diusir saya, ditutupin pintu, didorong gitu. Pokoknya aneh-aneh lah. Ada juga yang mendukung. Nah, gitu. tapi Papa akhirnya gimana setelah suruh buka rumah Quran begitu? Mau, lama-lama mau. Dan alhamdulillah sekarang kami udah nggak di rumah lagi, tapi kita bikin khusus di samping masjid di sana. Oh, akhirnya mau dia? Dan bukan itu aja, bapak saya itu karena terkenal dengan banyak tanahnya. Saya bilang, Pak, kita nanti mati cuma bawa tanah ukuran sekian. Ini untuk tanah ini untuk banyak-banyak untuk apa yang ada nanti menimbulkan pertengkaran di antara keluarga, di antara saudara. Kita bangun pondok pesantren. Masya Allah. Terus tapi ngomong-ngomong papanya syahadat nggak? Bapaknya? Oh udah dong. Oh sudah. Nggak kayak Lisa. Nggak kayak Lisa. Lisa nih apa ya? Kapan papanya syahadat? Papa itu syahadatnya juga udah lama ya sebenarnya udah lama. Tapi beliau ini tidak mendapatkan pengajaran atau pembelajaran yang baik dari Islam itu sendiri. Itu yang menjadi PR saya. Oh, nah, bahwasanya itu banyak orang yang di sana tuh udah syahadat, tapi mereka itu tidak mendapatkan. Jadi papanya udah masuk Islam dulu kan sebenarnya? Atau gimana?
Bisa saya katakan sebenarnya seperti itu. Oh, lah mamanya? Mamanya Lisa? Iya, kita itu sebenarnya kayak mana ya keluarganya ya? Jadi agama kayak nggak ada artinya gitu? Atau gimana? Gitu deh pokoknya. Oh, Nah, jadi di situ tuh dengan alhamdulillah, ya insya Allah tabarakallah, mungkin itulah cara Allah menolong saya, menolong kami setelah saya memeluk Islam seutuhnya ini. Keluarga saya tarik. Saya tarik, terus mengenal Al-Quran itu bukan hanya sekedar mengenal, melihat satu kaum itu bukan hanya sekedar melihat satu kaumnya aja, tapi lihatlah Alkitabnya. Nah, saya kenalkan bahwasanya kita ini harus kembali ke masjid dan mendekat ke Al-Quran. Karena kalau yang Muslim, kan di sana banyak yang mu'alaf itu kan. Jadi banyak, kalau Muslim ini antara dua balik ke masjid itu. Mau nikah? Mau kembali sendiri, datang sendiri ke masjid. Atau dibawa? Di belakang imam. Atau mau di depan imam. Diantar, digotong, disolatin. Nah itu tadi. Saya bilang, nah jadi mereka bilang, oh mau ini loh Lisa gitu. Ya udah, ayo ikut membersamai kami. Seperti itu. Masya Allah. Ini malah baru udah kayak begini ya. Masya Allah, hebat ya. Dan itu Lisa juga punya ini kok. Punya gerakan teman belajar inspirasi berani hijrah. Teman belajar IBH itu adalah inspirasi berani hijrah, karena banyak sekali orang-orang di luaran sana mau hijrah, mau memeluk Islam, tapi takut meninggalkan harta benda mereka, takut diceraikan, takut diusir tapi sempat begitu juga kan dulu kan? Iya. Iya kan? Aku gitu. Iya kan? Diusir berkali-kali. Diusir nggak mau pergi kan? Karena masih cinta dunia itu kok. Makanya itu Lisa bikin inspirasi berani hijrah itu terinspirasi dengan cerita Lisa sendiri gitu. Nggak usah takut. Allah udah katakan kok. Allah tuh katakannya kayak gini pertama. Apakah kamu tidak akan kami uji setelah mengatakan beriman? Betul. Justru saat kita mengatakan kita beriman, saat itulah Allah akan uji kita. Tapi Allah juga katakan begini, jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Betul. Allah tuh cuma satu yang Allah nggak bisa. Allah bisa menciptakan langit, bumi, ya kan? Bisa menciptakan tanpa tiang loh, langit kita. Bumi tanpa alas loh. Bumi di luar negeri sana dengan di sini kan sama. Itu Allah yang ciptakan semua kan. Tapi satu yang Allah nggak bisa, mengingkar janjinya. Jadi kalau udah Allah yang berjanji, itu udah pasti terjadi. Pasti terjadi. Gitu. Itu yang Lisa pegang. Masya Allah. Ya. Seru ya ceritanya ya. Jadi Lisa bilang nih sama mereka, mohon maaf nih teman-teman nih, masih banyak di luaran sana mereka itu yang bisa membaca Al-Quran kok. Bisa membaca Al-Quran, tajwidnya keren. Menurut Lisa itu udah pas. Tapi mohon maaf, mereka bisa membaca Al-Quran Arabnya, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Artinya itu tadi. Jadi kalau artinya aja nggak tahu, gimana mengamalkan? Gimana mereka bisa paham dengan apa yang mereka baca? Nah, jadi Lisa punya gerakan itu agar orang yang masih baru belajar Al-Quran ini tadi, untuk belajar mengenal huruf Al-Qurannya, itu menggunakan Iqra, untuk tahu apa dari makna Al-Quran ini tadi, apa sih sebenarnya Islam itu tadi, merasakan kenikmatan Islam itu tadi, baca terjemahan Al-Quran. Sekarang siapa sih yang nggak bisa membaca? Iyalah. Bahasa Indonesianya, dia belum bisa membaca Al-Qurannya, bahasa Arabnya. Tapi kan untuk bahasa Indonesia bisa. Gitu. Mohon maaf nih, geser dikit nih. Kan orang tua suku Dayak, ya kan? Berarti orang tuanya Lisa ini suku Dayak yang memang sudah masuk Islam sebelumnya. Bapak itu agamanya menganut kepercayaan, jadi bukan agama yang kayak Kristen Katolik gitu, bukan. Oh. Jadi dia agama kepercayaan bapak itu. Iya. Nah tadi kalau bilang papa udah syahadat udah lama tuh maksudnya gimana? Iya itu pindah dari kepercayaan masuk ke Islam. Betul. Mama? Mama itu dia sama juga kayak gitu. Sama juga. Oh. Mama sekarang masih udah ada semua? Ada. Mama nggak ada. Ya, tahun berapa? Jangan cariin bapak saya istri lagi karena sudah menikah. belum udah statement aja. Soalnya saya sering ditanyain gitu. Oh waduh. Jadi nggak usah dicariin lagi ya, saya aja. Wis. Oh iya. Bilang aja kamu keduluan bapaknya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh mau saya dibuka buka pendaftaran.
Harusnya yang saya buka pendaftarannya untuk bisnis teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya yang mau berbisnis, ingin mempunyai penghasilan tambahan, ya mau kita bina gitu kan, dan bisa menghasilkan hanya melalui gadget aja, terus tapi bisa menyampaikan kebaikan seperti saya ini teman-teman, boleh bergabung bersama kita. Gimana hubungi nomor yang di mana? Hubungi nomor siapa? Hubungi nanti. Jangan. Hubungi nomor yang di sini nanti dicantumkan. Boleh bisa. Dan juga sosial media saya boleh ya? Boleh. Di follow juga untuk TikTok saya lebih aktif ke TikTok teman-teman ya, Dayak Kalimantan Mu'alaf, dan juga ke sini. Nah, gimana? Ke kamera ini. Oh ya. Nah, gitu. Di sana. Ini mohon maaf, sini kameranya banyak, jadi kita harus pas. Betul, gitu. kameranya banyak banget teman-teman. Jadi, untuk yang tadi mau tahu gimana caranya untuk bisa punya bisnis sendiri ya, bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, seperti itu, hanya melalui gadget, tapi kita tetap bisa bekerja, tetap bisa menyampaikan kabar gembira kepada banyak umat tentunya seperti itu. Dan bisa pergi-pergi dimana-mana. Berbisnis sambil berdakwah. Itu bisa. Atau berdakwah sambil berbisnis? Ini berdakwah dulu, dulu bonusnya bisnis gitu ya. Jadi dakwah dulu teman-teman, dulu kan akhiratnya, dunia nanti akan ikut dengan secara terhina. Itu Allah udah janji. Allah tuh bilang juga tidak segan-segan mengumpamakan dunia itu hanya seperti sebelah sayap nyamuk aja teman-teman. Nah jadi dakwah dulu, bisnisnya itu bonus. Nah nanti bisa langsung hubungin di nomor di sini ya. Dan bisa juga nanti teman-teman follow juga untuk akun Dayak Kalimantan Mu'alaf di TikTok. Dayak Kalimantan Mu'alaf. Iya. Nah itu nama apa? Dayak itu adalah karena saya terlahir dari suku Dayak, Kalimantan itu provinsi tempat saya tinggal, Mu'alaf adalah pilihan saya. Enggak, tuh namanya nama akun TikTok. Iya. Dayak Kalimantan Mu'alaf untuk. Saya pikir komunitas atau apa, bukan? Bukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa jadi komunitas ya. Bisa. Bagus tuh namanya tuh. Boleh disupport mungkin kok. Boleh. Masya Allah. Boleh. Coba kerja sama Pak Turiman yang di YPM sana. Oke. Siapa tahu. Waduh, dia baik banget, Masya Allah. Biasa aja. Ya, nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga akun YouTube saya itu Lisa WR IBH. Lisa WR maksudnya. WR IBH. Atau di screenshotkan aja nanti sambil depan. Boleh. Udah punya channel juga? Banyak banget. Iya, itu tuh yang bikinkan channelnya salah satu pusat dakwah waktu kita sharing juga. Gitu. Kak Lisa tuh harus punya ini Kak. Jadi supaya dakwahnya Kak Lisa tuh semakin luas gitu, semakin terjangkau. Mungkin mereka yang nggak punya TikTok bisa di sini gitu. Nanti kalau misalnya mereka nggak ada YouTube kan bisa di Instagram kayak gitu. Nah itu tuh saran dari mereka juga. Lisa tuh sebenarnya gaptek. Terus yang kelola channel YouTube siapa? Ada yang mau daftar? Hah? Pri, daftar? Aduh. Semuanya dibuka. Mudah-mudahan berkembang ya. Amin. Oke. Sekarang pesan buat pemirsa dong. Pesan buat pemirsa channel Daunitan, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Oke. Saya bilang belum Muslim ya. Iya, Kita nggak usah bilang non Muslim. Betul. Insya Allah yang belum Muslim jadi Muslim. Betul, saya sepakat karena saya juga sering bilangnya seperti itu. Ya. Jadi untuk itu teman-teman, untuk yang Muslim ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya selalu mengatakan bahwasanya apapun yang kita temui adalah cerminan dari diri kita, dan apapun yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita. Jika kita menemukan sesuatu itu, kita lihat itu tidak baik, itu sebenarnya bukan apa yang kita lihat itu tidak baik, tapi diri kita yang tidak baik. Kalau kita melihat itu baik, bukan yang kita lihat itu baik, tapi diri kita lah yang baik. Dan apapun yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan di luaran sana masih banyak sekali orang-orang yang Muslim tapi yang Islam tapi tidak berislam. Mereka tidak merasakan nikmat Islam itu. Nah, mereka udah bersyar'i tapi tidak bersyar'i kehidupan mereka. Itu adalah PR kita. Karena orang di luaran sana yang belum Muslim ini teman-teman, yang belum Islam ini tadi, mereka bukan melihat Alkitab kita teman-teman, tapi melihat diri kita. Jadi contohkanlah adab yang telah diajarkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka melihat dari diri kita. Nah, seperti itu PR untuk kita teman-teman, PR untuk diri saya juga. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwasanya kita harus menjaga lisan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, seperti itu teman-teman. Kalau pakaian atau penampilan yang Islami itu belum tentu mewakili Islam. Betul. Ya. Tetapi yang paling mewakili Islam itu adalah akhlaknya. Betul. Itu Lisa sepakat. Nah, itu yang Lisa maksud tadi. Teman-teman seperti itu. Jadi kalau kalian mau melihat satu kaum, maka lihatlah, bukan lihat kaumnya. Kalau mau lihat satu kaum itu bukan melihat kaumnya, tapi lihatlah Alkitabnya, teman-teman. Kitab.
Betul. bukan Alkitab. Ya, maaf ya. Kitabnya ya. Lihatlah kitabnya teman-teman. Quran. Karena terbiasa lintas agama kayaknya. Jadi yang enggak apa-apa gini, Al-Quran nama lainnya juga Alkitab. Iya. Tapi kalau dari tadi nyebut Alkitab takutnya orang berpikir ke sana. Dipotong tuh biasanya dipotong terus diambil. Oh, Lisa ternyata masih ini nih belum bisa move on nih dia. Ya, takutnya gitu aja ya. Jadi kalau kita mau sebut Quran aja. Oke, baik. Atau Al-Quran. Nah, jadi seperti Alhamdulillah itu teman-teman ya. Cukup, untuk yang muslim, untuk yang belum Islam tadi. Nah, jika kalian mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan mendatangi kalian. Jika kalian mencari ketidakbenaran, maka ketidakbenaran itu pun juga akan mendatangi kita, akan menghampiri kita. Tapi jika kalian sudah menemukan kebenaran, maka kalian menolak itu, sebenarnya kalian sedang membodohi diri kalian sendiri. Jadi karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana katanya mencari kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu sedang mencari pembenaran. Dan mereka itu sama saja sedang membodohi diri sendiri. Masya Allah. Udah cukup? Cukup. Keren ya, terima kasih banyak ya Ustazah Lisa ya, makasih banyak. Allah. Wah, keren ya, masih kok. baru 2 tahun udah kayak Ustazah begini ya, keren nih. Alhamdulillah, yang penting sekarang kita sudah muslim. Alhamdulillah kita sudah menikmati iman Islam. Itu aja kan yang paling penting sebenarnya kan. Dan mohon maaf loh kok kalau misalnya Lisa dari penyampaian atau kosakatanya masih kurang baik, karena Lisa bukan orang baik. Lisa tuh masih belajar teman-teman. Enggak lah, udah bagus lah, ngomong aja nggak ada remnya begitu. Ya, Masya Allah. Ngomongnya aja 1000 km per jam. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang ngomong cepat dan masih jelas terdengar, masih gampang dimengerti, itu berarti otaknya pintar. Oh, Masya Allah. Pintar atau cerdas kok? Ya mirip-mirip lah, 11-12. Karena kalau pintar belum tentu cerdas. Kalau cerdas sudah pasti pintar, bukan gitu gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Lisa. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dilancarkan usahanya. Amin. Mudah-mudahan selalu juga diberkahi dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan anaknya juga bisa menjadi hafiz-hafiz Quran. Amin, Allah, ya. amin. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin, ya. Juga kita semuanya husnul khotimah ya, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah mendengarkan kisah haru birunya Lisa ya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, memperkuat iman Islam kita, membentengi akidah Islam kita. Dan buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nomor rekeningnya keren banget, 30 30 300 300. Mudah diingat. Ya. Jadi itu keren. Jadi banget kalau ya. sudah ingat, jangan lupa transfer gitu. Iya. Ntar ingat nomor rekeningnya, lupa transfernya gitu. Kalau pas lihat langsung aja ditransfer. Nah, insya Allah ya, insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak Lisa ya. Barakallah semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.